Bapak, Ibu, dan fasilitator, selamat jumpa lagi. Kita akan melanjutkan topik andragogi ini untuk subbagian ketiga, yaitu karakteristik orang dewasa. Pada bagian ini kita akan menelaah pola pikir manusia dewasa dan sejumlah asumsi terkait dengan pembelajaran orang dewasa. Bapak dan Ibu, jika kelompok manusia dewasa kita sepakati dimulai pada usia 20 tahun, mari kita coba mengelompokkannya menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok usia kepala 2, kepala 3, kepala 4, kepala 5, dan kepala 6. Mari kita lihat satu persatu, sesuai kelompoknya. Pola pikir yang dapat diprediksi untuk kelompok usia 20-an, secara struktur sosial cenderung memiliki percaya diri yang besar. Dalam konteks ini, kita tidak membahas aspek psikologis untuk mengetahui mengapa kelompok usia itu memiliki ciri demikian. Namun, bagi fasilitator ada yang lebih penting, yaitu bagaimana menyikapinya. Hal ini perlu untuk menyeimbangkan agar fasilitator tidak memaksakan pengetahuan dan pengalaman yang diyakini baik dan benar untuk diterapkan pada peserta atau untuk diterapkan kepada peserta. Berilah ruang agar mereka dapat menerapkan apa yang diyakini baik dan benar dalam satu konteks pekerjaan tertentu. Namun, fasilitator juga perlu membuka pikiran mereka dengan sabar agar dapat menerima pendapat orang lain. Dengan demikian ada keseimbangan. Itulah sikap fasilitator yang kita kehendaki manakala berhadapan dengan kelompok orang dewasa seusia tersebut. Bagaimana kalau kita berhadapan dengan usia 30-an? Pola pikir bercirikan sering memiliki keraguan-raguan dan mempertanyakan banyak keputusan hidup mereka. Jadi ini berbeda dengan yang kelompok 20 tadi. Yang 20 tadi lebih percaya dirinya tinggi, tapi dengan bertambahnya usia justru ini penuh keraguan. Nah, bagaimana kita menyikapi mereka? Pada konteks ini, fasilitator harus memberikan ruang dan waktu yang cukup juga kepada kelompok peserta ini agar membolehkan mereka merasa ragu. Artinya begini, mereka tidak harus, Anda harus percaya yang saya omongkan loh, tidak begitu. Tapi mereka boleh punya hak untuk ragu-ragu tentang apa yang kita omongkan, apa yang kita ajarkan, apa yang kita latihkan. Nah, namun fasilitator wajib untuk memiliki informasi tambahan. Bisa dalam bentuk bukti, bisa dalam bentuk contoh best practice, bisa dalam bentuk dokumen atau foto-foto, sehingga mereka yakin dengan apa yang kita katakan. Ini perlu bagaimana menyikapi untuk kelompok 30-an. Bapak Ibu, sekarang kita ngelihat yang kelompok 40-an. Karena dalam satu BIMTEK tentu tidak semuanya usia 30-an, tidak semuanya usia 40-an, dan seterusnya. Pasti beragam mulai dari 20-an sampai ke 50-an. Bagaimana dengan usia 40-an? Mereka bercirikan memiliki ciri akan rasa ketergesaan yang dalam. Ingat, kita tidak membahas secara psikologis kenapa mereka merasa berpikiran begitu atau berpola pikir seperti itu. Kita ingin bagaimana melayani mereka. Guna melayani peserta diklat atau BIMTEK yang memiliki karakteristik seperti ini, maka fasilitator dituntut dapat mendesain suatu diklat atau BIMTEK sedemikian rupa sehingga substansi diklat atau BIMTEK dapat diimplementasikan segera dalam membantu pekerjaan peserta. Ini yang mereka pikir. Semua ingin cepat, ingin bisa dilihat hasilnya. Nah, kita sampai pada kelompok usia 50-an atau sekitar 50 tahun sampai 59 tahun. Pola pikir yang dapat diprediksi kelompok usia 50-an adalah penerimaan diri, self-acceptance. Ini lebih dibandingkan kelompok usia lain.
Kalau kita rinci secara lebih detail, mereka punya beberapa hal yang menarik. Pertama, mereka berpandangan positif terhadap dirinya. Lebih toleran dan mampu mengatur emosinya. Mampu berinteraksi secara baik dengan orang lain. Memiliki pemikiran yang realistis akan kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Memiliki rasa humor, telah memiliki konsep yang jelas untuk tujuan hidupnya. Jika fasilitator pandai memberlakukan kelompok usia ini dengan benar dan baik, kelebihan-kelebihan yang dimiliki kelompok tersebut seharusnya justru menjadi modal bagi fasilitator. Hal-hal yang positif jika mereka berada di antara peserta suatu diklat atau BIMTEK bisa menghasilkan iklim belajar yang lebih kondusif. Bagaimana dengan kelompok usia 60-an? Memang di dalam diklat jarang peserta untuk kelompok usia 60-an, apalagi diklat yang terkait dengan instansi pemerintah. Untuk kelompok ini memiliki ciri potensi hikmat dan keagamaan yang dinyatakan dalam kedalaman yang lebih besar. Jika kita analogikan kelompok ini sebagai suatu kendaraan, kelompok usia ini bisa difungsikan sebagai rem. Sehingga manakala iklim belajar suatu diklat menuju ke arah yang tidak pantas atau memenuhi kaidah etika, kaidah agama, kelompok usia ini bisa dijadikan peran sebagai pengendali arah. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, sebagai seorang fasilitator sangat disarankan agar mengetahui rentang usia calon peserta dalam suatu diklat atau BIMTEK yang akan diampu jauh sebelum diklat atau BIMTEK dimulai. Dengan demikian, Bapak dan Ibu dapat menata diri atau menyiapkan diri bagaimana harus bersikap sehingga sesuai dengan karakteristik peserta. Jika kita mampu melakukan ini, saya yakin kesuksesan memfasilitasi akan diraih. Walaupun Anda lebih muda usianya dari usia para pesertanya. Karena Anda mampu mengetahui karakteristik mereka dan mampu menyikapi mereka. Ingat bahwa salah satu kesuksesan BIMTEK atau diklat juga ada pada sikap fasilitator. Kesuksesan fasilitator juga tergantung pada bagaimana menyikapi karakteristik para peserta.